Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, acara selanjutnya yakni pengarahan dan orasi ilmiah oleh Ketua PPLD Parti CDHN dan Ketua Walfat Nahdlatul Ulama Pusat Jakarta yang akan disampaikan oleh beliau Yai Haji Dr. Ahmad Arif Sudiadi SIMSI. Kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, segenap para undangan, wabil khusus kepada para tamu pemenang Jawa Timur, Bapak yang diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Asadul Anam MAG. Jujur saja kami merasa bangga dan senang dengan adanya jenengan hadir pada kali ini. Juga kepada Ketua LPDI, sebetulnya Ketua LPDI Jawa Timur ini bukan orang asing, orang kita aja, orang dalam. Karena beliau juga sebagai Wakil Majelis Tinggi Jamiatul Ulama Jawa Timur. Ini pelaku sejarah dari perkembangan Jamiatul Ulama Pusat, mulai zaman Bukhara masa kini sampai ya sekarang sudah kaya. Karena terakhir ini pernah dapat hadiah mobil Camry terbaru sampai belum bisa listrik bawa pulangnya. Dan para pengurus Jamiatul Ulama Pusat, kepada Ustaz Sohar Inisiatif Majelis Tinggi Jawa Timur dari Lumajang, hampir akan hadir karena bisa lagi hadir lahar akhirnya hadir di sini. Kepada Ustaz Aziz, Ustaz Khairuddin sebagai Ketua DPD Jawa Timur, Ustaz Kiai Haji Abdul Malik Syahid, dan segenap pengurus cabang. Saya minta dari, kalau bahasa Maduranya itu Somenok, bahasa Indonesia Sumenep. Ada Pak Ustaz Bistari sama beserta rombongannya. Ada dari Sidoarjo, ada dari Pasuruan Kabupaten, ada dari Sido, ada dari Madiun. Sidoarjo tadi sudah Ustaz Syifa, dan banyak
Saya tidak bisa menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Juga kepada yang berbahagia pada kali ini adalah para wisudawan, para wisudawati. Dengan pada saat saya serahkan ijazah, bukan ijazah, karena jadi mas sudah punya ijazah. Mas sudah ini luar biasa Pak Balkanwe. Ada yang sudah punya cucu, ada yang sudah punya istri, ada yang pada saat menjadi mahasiswa itu juga menikah, juga lagi dan menikah lagi. Ada. Juga tadi kelihatan ada dosen Ibu Dr. Mimi dari Ustaz Tauhid tadi hadir, beliau di sini memimpin doa atau acara ini tadi dimulai dengan Qur'an Quran. Pokoknya Quran semua sih. Kami merasa bangga juga kepada kami memanggilnya mahasiswa bukan mahasiswa, Ustaz. Kami juga bangga kepada ustaz yang menjadi paduan suara nanti dengan tak tampilkan di kongres jamiah untuk mewakili. Tapi siapa yang suara ibu-ibu cara concern itu mana? Ini saya concern balik dalam satu unit kan. Saya tadi kan, hanya saya itu sudah pasal. Acara kali ini adalah insya Allah memberkati. Oleh sebab itu tadi pada saat kami menyerahkan ijazah itu tadi, saya berdoa semoga bermanfaat di waktu dunia wal akhirah. Karena orang yang khidmat kepada Al-Quran itu adalah orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Karena orang yang khidmat kepada Al-Quran itu janjinya hadis. Ahlul Quran ahlullahi wa khalis. Al-Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Siapa itu? Yang dengan semuanya yang cinta kepada Al-Quran dan juga ingin ikut mengangkat orang-orang yang khidmat pada Al-Quran. Sekretaris saya yang janjian atau kemarin itu bahasa Jawa itu tokoan. Kalau Indonesia melawan Australia sepak bolanya menang Australia, dia yang paling saya, namanya Ustaz Masuk. Tapi saya bilang, kalau Australia kalah dan yang menang Indonesia kalah, harus taat kepada saya dan saya harus menemani kemana saya pergi. Ternyata yang menang itu adalah Indonesia orang sekarang. Ya alhamdulillah, akhirnya harus taat kepada saya. Jangan betul. Ini pensiunan dari sebuah madrasah atau sekolah di daerah Probolinggo. Tapi begitu pensiun kata tetangganya, abang ini pensiun tambah gak tahu ngomong. Karena saya ajak kemana. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Khairuddin tadi? Apa yang disampaikan oleh Ustaz Khairuddin kaitan dengan FPI Pakti, kaitan dengan Al-Quran itu sangat betul. Tapi ada sesuatu yang kurang. Jadi Partilah ini adalah satu-satunya metodologi cara belajar Al-Quran yang disetujui oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang pada saat itu adalah Gus Dur sebagai Ketua Umum BPN. Dan yang kali waktu itu yang menghadap kepada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu ya saya dengan Ustaz datang ke kantor BPN, Kiai Haji Abdul Rahman masih di rumah, saya berangkat ke Ciganjur, beliau sudah ke BPN. Akhirnya kami bermalam di dalamnya, bukan bermalam di dalamnya Gus Dur, bermalam di masjid depannya rumahnya Gus Dur. Alhamdulillah di sana
masa baru dari dulu masih bisa nyewa hotel, sekarang ya lumayan lah. Ini barokahnya Al-Quran. Kita tidur di pojokan Masjid Al-Munawwarah, berdua ditemani nyamuk satu, tapi temennya nyamuk berdua. Karena kita nggak punya selimut, hasilnya apa? Begitu sarung kita tarik ke atas bawah ya begini. Begitu kita tarik di sini, karena nyamuk yang banyak sekali. Itu pengalaman saya. Betul, saya memang berhubungan dengan beliau lama sekali. Mulai zaman enak sampai gak enak, enak lagi dan gak enak lagi, sampai enak lagi. Saya ini Pak Kakak asli saya dari Jawa. Bukan cuma sini, nah ya, aku lagi di Jombang desa. Tapi saya terus pindah ke Pasuruan karena istri saya mau saya ajak pulang Jombang. Jadi saya ke Pasuruan, nunut murid di Pasuruan. Oleh sebab itu pada saat itu kami mulai melakukan kegiatan dengan kaitannya dengan Al-Quran ini. Ya mulai disitulah karena waktu itu jadi begini ceritanya Kakak. Saya menikah tahun 1990. Tahun 93 itu adalah Kongres Banyak Ketua Wali. Kebetulan waktu itu ya ketua panitia kalau nggak salah Kiai Hamid salah satu ketua, ada Kiai Solat Bukhari, ada satu tinggi. Nah, itulah pada saat itu memang kita namanya saya pimpinan sidang waktu itu dengan salah satu teman saya yang waktu itu masih muda juga, Ustaz Zaidi Abdar yang teman dari Kepala Kanwil Kemenang NTB kalau tidak salah kemarin. Itulah dari situlah kita mulai ada PBB, RT dan segala macam. Ya mulai dari situ. Dan alhamdulillah akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Munas berdua. Itu saya dengan usahanya juga. Panitia, karena masih kumpul masa kini. Munasnya itu ada di Darul Himmat untuk pesantren Al-Musaddadiyah. Kita kesana itu naik kereta ekonomi, ya dulu ada hanya ekonomi. Turunnya di tengah jalan Ustaz, kayak dia, ikut ya. Tapi itu dijemput sama orang. Mobilnya cuma satu, yang naik sekitar 10 orang. Dia pantu. Ustaz Hamid masih utang dulu, Ustaz Hamid masih kencang. Sekarang Ustaz Hamid ini tadi kita telepon sudah mulai baca Al-Quran di depan tadi itu Ustaz Dian Malfiro. Itu Ustaz Dian Malfiro itu adalah juara MTI Provinsi Jawa Timur di Kota Pasuruan kemarin. Tingkat dewasa yang hadir dia. Beliau langsung saya telepon Ustaz Azizah, Ustaz kan belum datang, ternyata masih izin di sana istrinya, sama ibu hamil. Iya sudah dimulai Ustaz kami sudah mau baca Al-Quran. Jadi saya minta, saya senang bukan karena apa-apa, itu saja. Kalau banyak tinggi ya Ustaz ya maafkan lagi, tapi Ustaz nanti barokah kita ambil barokah. Oleh sebab itu kita mohon Ustaz Hamid ini terus menjadi dosen pengampu di PGPI. Sedikit saya sebelum menguraikan ayat yang saya baca. Bapak Dr. Muhammad Asradul Anam yang saya PGPI ini adalah pendidikan guru pendidik Al-Quran. Tapi juga saya terima mahasiswanya itu macam-macam. Ya ada yang masih muda juga. Dan di PGPI ini juga pengurus PGPI-nya macam-macam.
fungsinya selain sebagai dosen, sebagai pengaku, sebagai pengurus PKPI, kadang-kadang kita juga bertindak sebagai makjur. Nah, sebenarnya itu sekretaris LTM, Lembaga Takdir Masjid Provinsi Jawa Timur, yang tahun lalu lagi yang lebih lalu sih. Jadi tahun yang lalu beliau ini masih muda. Minta istri, tak carikan ada mahasiswi kami yang hafizah yang beliau duduk di belakang. Itu yang ngurus sampai ya. Akhirnya kita kasih mungkin. Alhamdulillah sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu sudah menikah dan patut cuma dia sampai ke saya kualan. Ustaz Farhan, terima kasih atas kehadirannya. Ini kan sudah bagian daripada saya untuk Pulau Putra. Adik-adik, Ustazah, saya bangga dengan kerasakan nyanyi. Serius saya bangga. Saya juga sama berebut dirinya dengan Ustaz Khalil pada saat mendengarkan sama nyanyi, sama ngasih salam kepada Ustaz Muji. Ustaz Muji ini puasa datang pelosokan di bawah itu ya kebanyakan pelosokan. Tahu pelosokan itu duduk kan alasnya itu pelosokan. Ustaz Muji meskipun sudah dari dunia itu adalah mahasiswa PKPI yang luar biasa. Juga pintarnya juga luar biasa. Pokoknya dia disuruh praktek tidak mau, kalau nggak langsung karena sudah tua. Ya bukan karena sudah tidak muda. Akhirnya namanya kadang-kadang senang-senang. Tapi saya senang dengan semangatnya. Itulah cerminan dari semua mahasiswa-mahasiswi PKPI. Saya hanya bisa berdoa kepada dengan semua. Semoga bermanfaat dengan semua. Semoga barokah. Dan semoga dengan menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Di mana-mana, saya sering dibujuk atau ngomong-ngomong, tak bisa sama istri. Masih orang kata-kata jual-beli uang. Dia tetap di saya. Juga ini pada mahasiswa yang tadi yang mahasiswa. Untuk membuat saya dibujuk, tujuannya gak tambah. Tambah sayang juga yang para mahasiswi semoga dengan lebih sayang sama suami. Dan untuk itu sampai harus malam-malam itu nggak kolak-kolak ada komentar dia. Urusan komentar ini sih bojo kurang tinggi apa? Asal bapak yang karena ojo kolak-kolak dia. Nek urusan kolak-kolak dia. Jodoh itu tetap dicatat. Bukan terus harus pengalaman. Para asatidz, para kiai, para ibu-ibu yang saya hormati. Ayat yang dikatakan juga oleh Ustaz Hamid tadi. Itu dimulai dengan ayat yang pertama kali turun ke dunia. Jadi ayat Al-Quran ini turunnya kan dua. Pertama kali dari Rahmatul ke Indonesia itu sudah dari Baitul Maqdis ke dunia ini secara bertahap selama hampir 2 minggu. Ayat yang pertama kali itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam ayat. Kenapa sih Allah di situ kok yang diturunkan pertama kali kok Iqra? Kalau apa tidak tahu dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Mana Nabi? Kayak ngomong.
tapi tetap Nabi Muhammad itu dikasih wahyu yang pertama adalah itu. Apa tidak ada bahasa Arab lain selain Quran yang mempunyai arti baca, mempunyai arti kajian, mempunyai arti perdalam? Ada. Tapi ada. Lafaz tala yaitu tilawatan itu artinya juga baca. Tapi kenapa kok firman-Nya Allah itu iqra tidak utlu? Jadi lafaz tala itu bermakna baca, bermakna kajian, bermakna perdalam. Tetapi objek yang dibaca itu hanya kitab suci. Oleh sebab itu kalau kita mendengar musabaqah tilawah Quran, apa yang dilombakan itu Quran. Tilawahannya kitab suci, kitab kalamullah. Sementara iqra itu adalah bermakna baca, tetapi objek yang dibaca tidak selalu harus kitab suci. Bisa kitab-kitab yang lain, bisa kitab fikih, kitab apa segala macam. Oleh sebab itu, kalau Islam pertama kali yang disuruh belajar, disuruh membaca, disuruh memperdalam, itu adalah semua ilmu yang kaitannya apa? Bismillahirrahmanirrahim, yang dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah, pada Rabb yang menciptakannya. Oleh sebab itu kalau musabaqah yang tadi itu, kalau Quran musabaqah adalah Quran. Tapi kalau musabaqah kaitannya dengan kitab, musabaqah qiraatil kutub, itu istilah yang sudah betul. Oleh sebab itu kita harus kaji semuanya. Ya ma'syarul jinni wal insi, ini sata'tum an tanzuru min aqtaris samawati wal ardi fanzuru la tanzuruna illa bisultan. Dulu Ustaz Ahmed masih kecil juga mungkin Pak Kamil masih kecil. Ada orang naik Apollo, naik ke bulan, pakai Apollo. Akan bulan nggak mungkin. Ada itu. Padahal itu karena kita yang setelah mengkaji Al-Quran. Wahai orang-orang manusia dan jin, kamu bisa melakukan apa saja. Ya, kalau ini salah satu antara istri orang bulan kemana saja, tetapi itu adalah disupport dengan kekuasaannya Allah. Dibelajar harus sesudah kita belajar itu adalah yang kita belajar sekarang ini kaitannya dengan PGBI itu adalah yang terkait dengan Allah. Kita di PGBI ini bahkan begitu ada yang dari ulumul Quran. Kita ambilkan dosen-dosennya sebetulnya kualifikasi lah, sudah top untuk kaitan dengan lagu-lagu Ustaz Hamid. Ini kan ada berbagai lagu. Kiai Hamid Abdullah yang usianya sudah sekitar 70 tahun kayaknya. Baca Qurannya masih enak tadi. Luar biasa. Saya punya teman masih muda, tapi kalau mau disuruh baca Quran jual, mulai saya ada. Yang lagi kita sebutkan ini lagi senyum-senyum. Suatu ketika kita Lailatul Qiraah itu ya, Lailatul Qiraah. Saya bilang Ustaz Saudara, kamu harus baca, hilang dari kopi lah apa? Jual. Di sini PGBI ini adalah ada dosennya yang ambil yang kaitan lagu, ada yang ilmi yang kaitannya dengan Qiraah Sab'ah, ada Ustaz Fatoni Dimyati, ini alumni dari Syria, itu adalah murid kesayangannya Syekh Ahmad At-Taro, mufti negara Syria pada saat itu. Ada yang kaitannya dengan tarjim, program, ada Dr. Mimi tadi.
kita ambilkan buku yang paling baik. Disinilah kami tetap untuk mengkaji dan menciptakan kader-kader orang yang Al-Quran. Juara kemarin itu Jawa Timur juara umum MT nasional Kiai Hamid. Itu selain kerjanya Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid ini tangannya tangan kiri. Begitu semua laporan dari pengurus-pengurus daerah. Ya alhamdulillah ini adalah yang ada dari Pak Subah. Saya kan di Pak Subah yang juara nasional itu anak-anak Mila itu apa ya? Ketua CDH. Alhamdulillah. Terus ini adalah anak saya juara 1 MCD dari kader-kader itu sama lapor semua. Tak itu 95% itu binaannya orang-orang Jawa Timur. Nah, itu dalam Al-Quran sebagaimana tadi Kiai Dokter itu tadi namanya Kiai juga. Kenapa pidatonya ternyata juga lebih pintar daripada saya. Jadi di sini adalah PGPG ini dalam rangka untuk mengkaji yang kaitan dengan Al-Quran yang kaitan masih bahas. Tapi saya sampaikan kepada mahasiswa, saya belajar Al-Quran itu mulai tidak sampai sanawiyah, sampai aliyah, sampai saya di perguruan tinggi Al-Quran di Jakarta. Itu saya masih banyak yang merasa salah dalam bacaan bahasa. Ini masih dalam bacaan saya. Oleh sebab itu kadang-kadang aku kasih ngajar saya begitu. Bukan untuk menilai yang juga, dia baca. Udah ini ngajar saya. Tapi bisa. Jadi kami ini kalau orang mereka suruh baca semua Al-Quran, banyak semua kan? Tapi begitu diambil satu persatu, nggak ada yang kasih tahu. Suruh pakai satu persatu untuk ketok mulai ya. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran, bahwa semakin banyak yang kita kaji di dalam Al-Quran, semakin banyak yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu, jangan berhenti belajar Al-Quran ini. Oleh sebab kami terima, mahasiswa saya punya cucunya 3, punya cucunya 4, kami terima. Dan alhamdulillah salah satu yang berdiri di sini itu, saya tanya, cucunya berapa? Cucunya 10. Banyak juga anak-anak. Tapi nggak apa-apa, kita katakan ya, masih kekuatan upaya lah. Jadi semakin banyak yang kita baca di dalam Al-Quran, semakin banyak kita tahu. Oleh sebab itu, terus kita tingkatkan, kita belajar. Nanti kalau sambil Al-Quran itu kita bisa belajar yang lain. Lah PGPG ini Pak Kiai Dokter Sabdul Anam, bahwa ini memang kelembagaannya sudah ada. Tapi kami ingin bahwa PGPG ini tidak seperti ini sekarang terus. Oleh sebab itu kami melakukan perbaikan-perbaikan. Sekarang ketua PGPG yang baru itu mau berdiri dan makan pisang dan Ustaz Ali Mastur. Nah ini Ustaz Ali Mastur yang tidak lupa ini. Ini maksud kami adalah nanti kami suruh supaya juga berkolaborasi atau minimal daftar nasional pada kemenang Jawa Timur. Jadi suatu ketika di Jawa Timur itu ada uang yang lebih bisa dimasukkan ke sini kan gitu. Jangan keluar dulu karena saya ada ketemu pada jaringan. Jadi entah namanya nanti izin operasional atau apa, dan kami ini adalah masih cikal. Kami mungkin kemungkinan besar kami juga akan lagi berpikir untuk menjadi sekolah tinggi ilmu.
sampaikan di sini ini juga supaya kalian berdoa. Amin. Karena apa? Karena kami ini juga ingin mengkaji Al-Quran yang semakin lama semakin bahaya kita. Oleh sebab itu, ayat Al-Quran itu bahwa kita harus belajar pada semuanya. Tetapi yang mendasar juga kita mulai yang dasar. Saya sedikit dan ini sering saya supportkan kepada orang-orang yang khidmat pada Al-Quran. Ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu ada di logonya jamnya logo. Inna itu pakai dhamir mutakallim Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nunnya dipakai semuanya pakai dhamir mutakallim Allah. Pada saat Allah menurunkan Al-Quran memang yang utama itu adalah melalui mereka. Apa Allah tidak mampu untuk menurunkan Al-Quran itu dengan zatnya sendiri? Allah mampu, tetapi Allah ingin melibatkan malaikat Jibril dan pihak-pihak yang lain. Begitu juga wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya adalah kami yang akan menjaga Al-Quran. Ini juga sering saya sampaikan kepada mahasiswa ini. Dan kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Apa Allah dengan zatnya Allah tidak mampu menjaga Al-Quran itu sendirian? Kemudian Al-Quran itu sendirian dengan zatnya Allah. Tetapi Allah ingin melibatkan pihak-pihak yang lain, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memang berkhidmat kepada kemuliaan Allah. Oleh sebab itu ya, Islam tidak tanggung-tanggung memberi ribet tentang ini. Ahlul Quran Allah wa Rasul. Ahli Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Saya tanya sama mahasiswa ini, pilih boleh dari ahli Allah. Jangan percaya dengan hati saya. Oke, mereka percaya sama mahasiswa. Itu pasti terjadi. Itu menjadi ahlinya Allah. Pasti Allah akan berikan kepada kita semua orang yang khidmat pada Allah. Oleh sebab itu, apa yang mengartikan hati itu pada kafir-kafir tidak saja. Tidak hanya pada kafir itu kan orang Indonesia mengartikan kafir itu orang yang hafal Quran. Kalau kafir dalam bumi adalah orang yang hafal hadis dalam ibu. Hafizul Quran, orang-orang yang ingin ikut menjaga Al-Quran itu adalah semuanya jenengan yang cinta kepada Al-Quran dan ikut mengajarkan dan juga ingin ikut melanggengkan adanya lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Pak Kanil langsung di sini, Pak Kanil. Jangan nggak usah ngerti. Serius ini, nggak mau saya serius. Ini keluar dari hati saya. Dan ini saya sampai saat ini tidak ada yang bisa membantah apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena memang itu katanya membahas Al-Quran. Oleh sebab itu, jangan nggak usah minder. Jangan nggak usah minder. Semua mahasiswa alumni tadi nggak usah minder menjadi orang yang khidmat Al-Quran. Nggak usah minder jangan menjadi guru ngaji. Apalagi tadi masnya guru ngaji tadi. Gunakan harta,
bertiga cinta Al-Quran kita jaga. Itu luar biasa. Itu betul. Yang saya cerita nanti di depan sedikit. Suatu ketika, hampir tak contoh aja nggak apa-apa. Kami di Rois Majelis kami ini namanya Kiai Haji Dzulkifli. Kiai Dzulkifli ini ya sama Ustaz Hamid. Ini di depannya Ustaz Hamid dua, nggak tahan. Karena puasa, kita harus Dzulkifli. Nanti bunyi tadi puasa tiap hari. Beda dengan Ustaz Toba. Pasal menabung, pasal wajib, kosong ya. Tapi wajib. Beliau ini mulai subuh. Ustaz Hamid ini mulai subuh. Biasanya kalau subuh tadi pagi saya dengarkan itu imam subuh. Kalau saya ke sini, saya akan PWN ke sini. Jadi benar. Muadzinnya ada muadzinnya kalau nggak salah masih salah kali ketiga. Yang dua enak-enak, yang satu gak enak. Nggak tahu yang gak enak. Dari mulai subuh, sebelum subuh tahajud, sholat subuh, mimpi, dan seterusnya. Dari hari ke hari itu kegiatannya Al-Quran. Tapi kehidupannya Ustaz Hamid ini Masya Allah, hidupnya bahagia. Suatu ketika ada Kiai Hamid ini ada FTI, tapi bukan di Jogja. Ada omongan, kenapa sekarang juara-juara FTI itu bisa haji, umroh, ada pertanyaan. Lagi Hamid dulu waktu juara, ya dulu waktu juara itu kan ada sepeda jadi Kiai Hamid ini pernah juara internasional. Jadi Kiai Hamid nggak punya mobil. Waktu itu hasilnya apa? Orang yang di situ itu kamar sebelah itu datang ke kamarnya Kiai Hamid. Ini mobil camping terbaru. Ini kontaknya, ini sedangnya BPKB-nya sekitar nanti diambilkan sopir saya, dikasihkan ke Ustaz Hamid. Ustaz Hamid bawa pulang Surabaya itu nggak bisa sih, karena kita ada mobil. Ustaz Hamid ini juga sebelum subuh dia sudah tahajud, subuh imam di Masjid Ampel. Sudah itu ditunggu orang-orang yang ada yang menghafalkan, ada yang baca minazah, ada yang merasakan. Tapi Masya Allah kehidupan bahagia. Mobilnya cuma rumah yang di belakang, yang sekarang itu pakai ngaji itu dulu rumahnya orang. Karena tembus itu tempat belajar ngaji. Artinya apa? Jangan tidak usah khawatir menjadi orang yang khidmat pada Al-Quran. Allah yang otomatis kita. Allah yang akan membuat hidup dengan bahagia. Banyak orang yang hidupnya banyak duit, tapi beli durian bisa. Tapi kalau durian itu doi, akhirnya sih makan tak duit. Maka durian itu hanya dari berapa? Jadi kok jelas? 2 bentuk iya. Hanya kayak tombol ini. Karena kalau makan banyak dia diabetesnya naik. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang yang khidmat kepada Al-Quran adalah ada janji. Tidak ada ceritanya orang yang khidmat kepada Al-Quran itu uripe larat. Tidak ada orang yang khidmat kepada Al-Quran itu tidak bisa makan. Pasti bisa makan. Oleh sebab itu
sering saya sampaikan, berbanggalah kalian semua menjadi bagian orang-orang yang khidmat kepada Allah. Terus kenapa harus melalui khidmat? Kenapa harus melalui jamiah untuk Allah? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sopoy sing rambut NU. Untuk rambut NU tidak hanya menjadi ketua umum PBNU, tidak hanya menjadi ketua wilayah itu, tidak, termasuk juga orang-orang yang khidmat, orang-orang yang rambut bahkan turunnya NU. Apa doanya Hadratus Syekh? Sopoy sing rambut NU tak dongakno orang itu menjadi takut menjadi santri saya, dan saya pun akan menjadi orang yang husnul khotimah. Dengan dianggap santri di Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan dengan sudah didoakan karena ikut khidmat kepada Jamiatul Ulama, khidmat kepada RT. Terakhir, ini bos ilmunya buka. Nanti kalau ilmunya karbon misalnya, aku khawatir Kiai Malik tidak sama dengan kita. Saya kalau terlalu ilmunya. Terakhir adalah kaitannya dengan informasi saja. Tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni itu adalah Kongres Jamiatul Ulama tingkat pusat maksudnya, bertempat di Trenside itu di, dan ada nanti beberapa masuk panitia, dan kami juga nanti ada tim bantuan suara. Kami ini sekitar 100 orang lah, dan 75 para mahasiswi yang soalnya itu adalah para mahasiswa yang suaranya agak enak, dan nanti termasuk salah satu penasehatnya adalah ada Kiai Hamid, Kiai Ilmi, dan Gus Iin, dan ketua panitianya saya sekretarisnya Ustaz Ali Masdur. Jadi nanti kita sukseskan kongres itu tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni. Paling akhir, doakan untuk semua yang hadir, doakan untuk mahasiswa-mahasiswa seperti ini. Semoga dengan semua diberi keberkahan kehidupan dengan ini waktu jawab, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, diberi anak-anak, diberi keluarga yang soleh, dan keberhasilan tetap menghadiri atau tetap menghindar kepada jenengan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadakallahu wa iyyakum ajma'in bima yuhibbu wa yarda. Itu masalah